Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Stefani, kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian untuk sistem dana tetap atau sistem impres dan sistem dana tidak tetap atau fluctuation. Sebelum saya menjelaskan cara penyelesaian, berikut adalah soal yang akan saya gunakan. Untuk sistem dana tetap, tabelnya terdapat tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation, tabelnya juga sama, ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara pengisian untuk sistem dana tetap atau impres. Soalnya pada tanggal 1 Desember menerima uang sebesar 3 juta dari kas. Untuk tanggal 1 Desember, tanggalnya ditulis tanggal 1, keterangannya untuk kas kecil bertambah sebesar 3 juta di debit dan kas besarnya berkurang sebesar 3 juta di kredit. 2 Desember dibeli materai sebesar 320.000. Untuk pengisian jurnal umumnya pada tanggal 2 Desember tidak di jurnal karena bentuk pembayaran atau pembelian itu sistem impres tidak di jurnal. Pada tanggal 7 Desember dibayar rekening listrik sebesar 340.000 dan air sebesar 220.000. Untuk jurnal umumnya pada sistem impres itu ditulisnya tidak di jurnal. Pada tanggal 12 Desember dibayar biaya iklan pada harian Kompas sebesar 200.000. Untuk sistem tetap atau impresnya, penulisan di jurnal umumnya itu tidak di jurnal karena bentuk pembelian atau pembayaran itu untuk sistem impres tidak ditulis untuk pengeluarannya. Pada tanggal 14 Desember dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 500.000 disetor kembali ke kas. Untuk jurnal umum pada sistem dana tetapnya ditulis kas besarnya sebesar 500.000 di debit dan kas kecilnya sebesar 500.000 di kredit. 15 Desember dana kas kecil diisi kembali. Untuk sistem dana tetap karena diisi kembali yang tidak di jurnal tadi ditulis kembali seperti biaya materai sebesar 320.000, biaya listrik sebesar 340.000, biaya air 220.000, biaya iklan sebesar 200.000 di debit. Untuk kas besarnya berkurang sebesar 1.080.000. Selanjutnya tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut pembelian sebesar 225.000. Untuk pengisian jurnalnya pada tanggal 18 tidak di jurnal. Selanjutnya tanggal 22 Desember dibayar biaya telepon sebesar 400.000. Untuk jurnal umumnya itu tertulis pada tanggal 22 tidak di jurnal pada sistem impres. Pada tanggal 26 Desember dibeli perlengkapan kantor sebesar 725.000. Untuk jurnal umumnya pengisiannya itu pada tanggal 26 tidak di jurnal. Pada tanggal 28 Desember dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit sebesar 175.000 atau biaya rupa-rupa. Untuk tanggal 28 pengisian jurnalnya itu tidak di jurnal. Pada tanggal 30 Desember dibayar biaya angkut barang sebesar 130.000. Untuk jurnal umumnya pengisiannya itu untuk sistem impres tidak di jurnal. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember lagi dana kas kecil diisi kembali. Untuk pengisian kembali itu berarti biaya-biaya yang tadi tidak di jurnal di atas maka disebutkan kembali pada tanggal 30 ini atau diisi kembali dengan keterangan biaya angkut pembelian 225.000, biaya telepon 400.000, biaya perlengkapan 725.000, biaya rupa-rupa 175.000, biaya angkut barang 130.000. Itu di debit. Untuk kas besarnya berkurang sebesar 1.655.000 di kredit. Jika sudah semua transaksi dimasukkan, maka total atau jumlah semua debitnya dari atas sampai bawah dan kreditnya dari atas sampai bawah, maka hasil debit
itu sebesar 6.235.000 dan jumlah kreditnya 6.235.000 atau sama-sama balance hasilnya. Berikutnya saya akan menjelaskan cara penyelesaian untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation. Pada tanggal 1 Desember menerima uang sebesar 3 juta dari kas, itu masih tetap sama pengisiannya. Pada tanggal 1 keterangannya kas kecil berada di debit sebesar 3 juta dan kas besarnya berada di kredit sebesar 3 juta. Untuk pembelian materai pada tanggal 2 keterangannya biaya materai sebesar 320.000 dan kas kecilnya berada di kredit 320.000. Untuk tanggal 7-nya itu dibayar rekening listrik sebesar 340.000 dan air sebesar 220.000 di debit dan kas kecilnya berkurang sebesar 560.000. Untuk tanggal 12 Desember biaya iklannya itu berada di debit sebesar 200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar 200.000 di kredit. Untuk tanggal 14 dana kas kecilnya itu dikembalikan ke kas. Karena dikembalikan maka kas besarnya itu berada di debit sebesar 500.000 dan kas kecilnya berada di kredit sebesar 500.000. Untuk tanggal 15 Desember dana kas kecil diisi kembali. Untuk dana kas kecil diisi kembali ini berbeda dengan sistem impresi yang disebutkan kembali pengeluarannya yang tadi. Sedangkan kalau di fluctuation ini kita memasukkannya langsung untuk jumlah atau total dari biaya-biaya pengeluaran atau pembayaran tersebut. Seperti tanggal 15 Desember pada jurnal umumnya kas kecilnya berada di debit sebesar 1.080.000 dan kas besarnya berada pada kredit sebesar 1.080.000. Selanjutnya tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut pembelian sebesar 225.000. Biaya angkut pembelian ini debitnya 225.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar 225.000. Kemudian tanggal 22 Desember dibayar biaya telepon sebesar 400.000. Untuk pengisian jurnal umumnya pada tanggal 22 Desember keterangannya biaya telepon berada di debit sebesar 400.000 dan kas kecilnya berkurang di kredit sebesar 400.000. Pada tanggal 26 Desember ini dibeli perlengkapan kantor. Untuk pengisian jurnalnya tanggal 26 keterangannya perlengkapan sebesar 725.000 di debit dan kas kecilnya berkurang 725.000 di kredit. Pada tanggal 28 biaya dibayar untuk pengobatan karyawan atau biaya rupa-rupa. Jurnal umumnya tanggal 28 biaya rupa-rupanya itu sebesar 175.000 di debit dan kas kecilnya berada di kredit sebesar 175.000. Di tanggal 30 Desember dibayar lagi biaya angkut barang sebesar 130.000. Untuk pengisian jurnalnya tanggal 30 keterangannya biaya angkut barang sebesar 130.000 di debit dan kas kecilnya berkurang sebesar 130.000 di kredit. Lalu di tanggal 30 Desember juga ditulis dana kas kecil diisi kembali. Berarti untuk pengisian dana kas kecil kembali ini tidak perlu disebutkan lagi biaya-biaya atau pengeluarannya. Jadi langsung saja kita tulis di sini kas kecil berada di debit sebesar 1.655.000 dan kas besarnya berada di kredit sebesar 1.655.000. Jika telah selesai memasukkan transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umumnya, lalu kita totalkan atau kita jumlahkan debit dan kreditnya. Untuk total atau jumlah debitnya itu sebesar 8.970.000 dan di kreditnya jumlah atau totalnya sebesar 8.970.000 atau sama-sama balance.